Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aditya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan ilmu Islam di madrasah. Pertumbuhan ilmu Islam di awal disebut sebagai masa perintisan ilmu-ilmu Islam. Kemudian era pembinaan pendidikan Islam memasuki era Umayyah pada tahun 661 sampai 743 Masehi. Dan era puncak kemajuan pada masa Abbasiyah pada tahun 1300 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau sampai 1258 Masehi. Sekaligus era mempertahankan, memperbaiki atau restrukturisasi pertumbuhan ilmu-ilmu Islam. Ilmu-ilmu Islam yang tumbuh di madrasah mengacu kepada ilmu dalam pengertian integral atau satu, tidak dikotomik atau pembedaan. Di era pertumbuhan madrasah dalam pengertian perguruan tinggi di masa Umayyah II, Spanyol maupun periode Abbasiyah, awal masa kemajuan, mengajarkan ilmu-ilmu secara integral. Namun pada era Islam mundur di akhir Abbasiyah, pertumbuhan ilmu-ilmu Islam mulai fokus kepada ilmu keagamaan, sehingga konotasi ilmu-ilmu Islam hanya bernuansa keagamaan, sedangkan akilah atau profan tidak termasuk, padahal secara prinsip semua ilmu itu milik Allah yang bersifat integral dan bukan dikotomis. Ahmad Syalbi menjelaskan dalam buku Sejarah Pendidikan Islam bahwa masih ada beberapa madrasah yang dibangun selain Nizamiyah, seperti Madrasah Ayyubiyah di Mesir, Madrasah Nuruddin Janki, Sekolah Kedokteran, dan An-Nuriyah Kubra. Charles Michel Santon menyebutkan Madrasah Nizamiyah khususnya telah menginspirasi perkembangan dan tata pengelolaan universitas di Eropa di abad kebangkitannya atau Renaissance, lebih spesifik di daratan Inggris dan di Paris. Dapat dipahami terlebih dahulu bahwa madrasah diabadikan terutama kepada Aulul Ulum Al-Islamiyah atau biasa juga disebut Aulul Adiniyah, dengan penekanan khusus pada bidang fikih, tafsir, dan hadis. Meskipun ilmu-ilmu ini juga memberikan ruang gerak kepada akal untuk melakukan itijad. Dalam pengertian bukan itijad yang dilakukan dengan sebebas-bebasnya. Dengan demikian, ilmu non-agama atau profan sejak awal perkembangan madrasah sudah dalam posisi yang marginal. Madrasah dan perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Yang pertama, madrasah pada masa dinasti Umayyah di Spanyol. Umat Islam di Spanyol telah mencapai kejayaan yang gemilang. Banyak prestasi yang mereka peroleh, bahkan pengaruh membawa Eropa dan juga dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks, terutama dalam hal kemajuan intelektual. Dalam masa lebih dari 7 abad kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaannya di sana. Banyak prestasi yang mereka peroleh, bahkan pengaruh membawa Eropa dan kemudian dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks. Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas Arab atau utara dan selatan. Al-Muwaladun, orang-orang Spanyol yang masuk Islam. Babar atau umat Islam yang berasal dari Afrika Utara. Atau Al-Sahlibah atau penduduk daerah antara Konstantinopel dan Bulgaria
yang menjadi tawanan Jerman dan dijual kepada penguasa Islam untuk dijadikan tentara bayaran. Yahudi, Kristen Mujarab yang berbudaya Arab, dan Kristen yang masih menentang kehadiran Islam. Semua komunitas itu, kecuali yang terakhir, memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalus yang melahirkan kebangkitan ilmiah sastra pembangunan fisik di Spanyol. 3. Madrasah akhir periode klasik Islam. Pada periode klasik ketika Islam mencapai masa keemasan, Spanyol merupakan peradaban Islam yang sangat penting menyaingi Baghdad di timur. Ketika itu orang-orang Eropa Kristen banyak menimba ilmu di perguruan tinggi Islam di sana. Islam menjadi guru bagi Eropa. Banyak prestasi yang diperoleh Spanyol Islam, bahkan dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks. Kemudian, kemajuan tersebut dapat dilihat pada bidang sebagai berikut: kemajuan dalam bidang intelektual, filsafat, sains, musik dan kesenian, bahasa dan sastra, bahkan juga dalam bidang arsitektur. Kemajuan Eropa terus berkembang hingga saat ini banyak berhutang budi pada kasahna ilmu pengetahuan Islam yang berkembang pada masa periode klasik. 2. Madrasah pada masa dinasti Abbasiyah. Sejarah mencatat bahwa kemajuan Islam zaman klasik dalam keilmuan mencapai puncaknya pada zaman dinasti Abbasiyah, khususnya masa Khalifah Al-Ma'mun. Seluruh lembaga menawarkan pendidikan universitas dalam cangkapan yang lebih luas, seperti bahasa Arab, astronomi, kedokteran, hukum, logika, metafisika, aritmetika, pertanian, dan lain-lain. Namun, seiring dengan berdirinya madrasah, perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan mengalami penurunan ketika Mu'tazilah yang semula menjadi mazhab resmi negara dibatalkan oleh Mutawakil. Ketika madrasah mulai berdiri, ilmu pengetahuan itu dipelajari secara individual dan mungkin di bawah tanah, karena dikhawatirkan mengganggu supremasi ilmu-ilmu agama. Sehingga pada saat itu terdapat beberapa mudaris yang menawarkan program studi khusus dan lain-lain. Khususnya itu dapat dilihat dari nama sekolahnya. Misalnya Madrasah Nawawiyah sebagai lembaga yang mengkhususkan diri dalam studi Islam tentang gramatikal bahasa Arab, atau ada juga Madrasah Qur'aniyah yang mengkhususkan pendidikan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an saja. Fungsi madrasah dalam mentransmisikan ilmu pengetahuan agama. Ada semacam degree agreement bahwa madrasah dipandang sebagai lembaga yang khusus mentransmisikan ilmu-ilmu agama dengan memberikan penekanan khusus pada bidang fikih, tafsir, dan hadis, dan tidak memasukkan ilmu-ilmu umum ke dalam kurikulumnya. Menurut Azyumardi Azra, hal ini disebabkan karena 3 alasan. A. Ini berkaitan dengan pandangan ketinggian ilmu-ilmu keagamaan, al-ulum ad-diniyah, yang dianggap mempunyai supremasi lebih dan merupakan jalan tol menuju Tuhan. B. Secara institusi madrasah memang dikuasai oleh mereka yang ahli dalam bidang agama. C. Berkenaan dengan kenyataan bahwa hampir seluruh madrasah didirikan dan dipertahankan dengan dana wakaf dari penguasa politik muslim atau dermawan karena didorong adanya motivasi kesalehan. Fungsi dan peran yang besar dalam mentransmisikan ilmu pengetahuan Islam. Adapun jenis mentransmisinya adalah sebagai berikut. A. Ilmu pengetahuan yang ditransmisikan madrasah. Para ahli telah banyak melakukan penelitian tentang hal ini, bahwa ilmu-ilmu yang ditransmisikan oleh madrasah adalah Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan ilmu hadisnya, fikih dan ushul fikihnya, ilmu kalam dan bahasa Arab yang meliputi nahwu, saraf, balagh, dan sebagai penunjangnya.
B. Cara madrasah mentransmisikan ilmu pengetahuan Islam. Di antara madrasah yang cukup populer di masanya sebuah madrasah nizamiyah. Bagaimana cara madrasah ini mentransmisikan ilmu pengetahuan Islam? Yaitu dengan menyelenggarakan ujian. Namun, peranan guru masih sangat mendominasi oleh karena besarnya pengaruh secara individual. Misalnya, ijazah yang seharusnya dikeluarkan atas nama madrasah, tapi dikeluarkan atas nama guru. Namun demikian dalam hal ini tidak berarti bahwa madrasah tidak mempunyai fungsi strategi terhadap transmisi ilmu. Adapun di antara ulama yang memiliki peranan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Islam, baik secara mendalami ilmu di lembaga madrasah maupun selama menjadi tenaga pengajar di lembaga tersebut adalah Al-Ghazali. Beliau merupakan alumni sekaligus salah satu tenaga pengajar pada Madrasah Nizamiyah. Ia dikenal sebagai seorang filosof, ahli fikih, ahli sufi, dan juga seorang negarawan. Ia tidak kurang menulis 400 buku besar dan risalah. Ia juga dikenal sebagai ilmuwan Islam yang ensiklopedis. Banyak peneliti yang mengaitkan perkembangan keilmuan dengan peran yang dimainkannya. Khususnya selama ia menjadi syaikh di madrasah tersebut. Peranan ulama dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Lembaga pendidikan Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam transformasi ilmu pengetahuan. Kegiatan intelektual dalam sejarah peradaban Islam merupakan mata rantai dari serangkaian perjalanan sejarah lembaga pendidikan Islam pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin dengan adanya Syifah, dan dilanjutkan pada masa Bani Umayyah dan mencapai puncak kejayaannya adalah pada masa Bani Abbasiyah yang ditandai dengan berdirinya lembaga pendidikan seperti Madrasah Nizamiyah dan Al-Azhar. Maka pengaruh ulama dalam pengembangan tradisi keilmuan Islam tidak terlepas dari lembaga pendidikan tersebut. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.